Hey Sleeper, selamat datang. Kali ini aku mau bawain alur cerita dari film Spy Cat. Nah, film ini sendiri menceritakan kucing oranye yang sangat ingin menjadi seorang agen rahasia. So, yang penasaran langsung aja nih, tarik selimut kalian rapat-rapat, siapkan cemilannya dan selamat menonton. Di awal film diperlihatkan seorang petani sedang memberi makan ayam ternaknya. Tapi salah satu ayam jantan bernama Egbert, dia malah asik mendengarkan lagu relaksasi sambil membaca buku yoga. Hal itu membuat ayam lainnya jengkel kepadanya nih. Di sisi lain terlihat anjing penjaga bernama Elvis. Tidak seperti pada anjing umumnya nih, dia malah takut dan bersembunyi saat ada pengantar surat datang. Setelah itu pengantar surat datang ke rumah Nona Sunshine. Dia memiliki hewan peliharaan kucing bernama Marnie yang sangat menyukai serial TV Agen Ohura yang menceritakan agen mata-mata. Nah, saking sukanya Marnie terobsesi nih menjadi seorang agen. Dia sering bermain seperti agen dan mempunyai beberapa benda ala-ala detektif. Setelah bermain, dia menyantap kue yang dibuat oleh Sunshine. Tak lama kemudian Sunshine kedatangan tamu, yaitu adik tirinya bernama Paul. Dia ini habis mengalami kecelakaan nih yang membuat kakinya cedera. Di situ Paul meminta bantuan Sunshine untuk merawatnya karena Sunshine ternyata adalah seorang perawat. Tidak tega, Sunshine pun mau membantu Paul, lalu memperkenalkan Marnie kepada Paul yang sudah dianggapnya seperti anaknya sendiri nih. Marnie juga berperilaku baik seperti manusia nih, berbeda dengan kucing lainnya. 3 hari kemudian, Paul yang sedang santai mendapatkan panggilan dengan menyebut santet terbang rendah. Lalu kursi roda yang dipakai berubah menjadi helikopter dan membawanya pergi ke sebuah tempat untuk merampok. Besoknya terlihat Elvis diperlakukan kasar oleh majikannya karena Elvis tidak bisa menjadi anjing penjaga yang pemberani. Di sisi lain, Sunshine berpamitan pergi untuk kerja. Lalu Marnie melihat Paul yang sedang tertawa membaca sebuah koran berisikan berita perampokannya yang berhasil lolos dari kepolisian. Karena penasaran, Marnie mencoba menyelidikinya. Kemudian Marnie di sini menemukan beberapa potongan koran tentang pencurian yang belum terpecahkan yang ada di berbagai belahan dunia dan menemukan sebuah peta. Lalu Marnie kaget nih melihat Paul yang menari. Ternyata dia ini berbohong tentang cedera kakinya. Tidak tinggal diam, Marnie memotret Paul dengan kameranya untuk diberikan kepada Sunshine. Namun Paul yang sadar Marnie mengetahui rahasianya, dia mencoba menjelaskan kepada Marnie bahwa dia adalah agen rahasia yang menjalankan misi untuk memburu pencuri misterius yang sedang beroperasi di sana. Karena Paul tahu nih bahwa Marnie sangat menyukai agen mata-mata, dia meminta bantuan Marnie untuk membantunya sebagai sebuah agen dengan mengirim Marnie mencari tahu nih next lokasi pencuriannya. Lalu Marnie menyiapkan barang-barangnya serta peta milik Paul ke dalam kardus. Yang sebenarnya Paul ini ingin menyingkirkan Marnie dengan mempaketnya yang dikirim ke Kutub Utara. Di sisi lain, para ayam betina menunjuk Egbert menjadi santapan sup ayam. Egbert pun kabur dari peternakan dan dikejar oleh para ayam betina. Secara bersamaan, truk yang membawa paket berisi Marnie jatuh. Di sisi lain, pencurian dilakukan di rumah majikan Elvis. Di sini Paul beraksi mengambil lukisan dan perhiasan dibantu oleh 2 anak buahnya. Setelah pencuri itu pergi, Elvis keluar dari persembunyiannya dan 2 burung dara menakuti Elvis akan dihabisi oleh tuannya karena rumah tuannya dibobol oleh pencuri. Elvis pun mencoba melepaskan rantainya untuk kabur dari sana. Lalu dia menaiki mobil traktor majikannya untuk kabur. Di perjalanan, Elvis bertemu dengan Marnie. Di sini Marnie mengira Elvis adalah utusan dari Paul yang akan menemaninya. Di sini Elvis mencoba menjelaskan kesalahpahaman Marnie. Kemudian datanglah Egbert yang menaiki mobil Elvis untuk bersembunyi dari kejaran ayam betina. Setelah itu Egbert ingin ikut bergabung bersama mereka. Elvis menolak nih karena tak mengerti misi rahasia yang dimaksud oleh Marnie. Di tengah perdebatan, dari jauh majikan Elvis mengejarnya karena marah rumahnya dibobol oleh pencuri. Elvis pun mencoba kabur dari kejaran majikannya. Pathetic coward! Hingga akhirnya Elvis lolos. Tidak lama mereka bertemu dengan seekor zebra bernama Mambo. Dia memohon untuk ikut menumpang bersama mereka. Tapi Elvis menolak, dia tidak mau menambah tumpangan lagi yang akan membuatnya semakin pusing.
Mambo terus mengejar mereka hingga mobil traktor itu mogok dan berhenti. Di sini Mari melihat kalung yang dipakai oleh Mambo adalah hasil curian. Kemudian Mari menjelaskan nih bahwa dia adalah agen rahasia untuk menyelidiki pencurian misterius. Lalu Mambo jujur nih bahwa perhiasan itu ditemukannya di tempat sampah. Tidak lama kemudian majikan Elvis kembali mengejar mereka menggunakan pesawat karena tidak bisa kabur menggunakan traktornya. Di sini Elvis melihat sebuah mobil yang berhenti. Kemudian dia menaikinya yang diikuti oleh Marnie, Egbert dan juga Mambo. Ternyata mobil itu milik anak buah Paul. Lalu mereka membawa pergi mobil tersebut. Setelah itu mereka berhenti di sebuah gudang untuk beristirahat. Lalu di situ Marnie terus menyelesaikan teka-teki tentang pencurian itu. Di sisi lain, Sansan yang sudah pulang kerja, dia mencari-cari Marnie. Paul berbohong nih dengan memberitahu bahwa Marnie kabur dari rumah. Besoknya Paul yang khawatir keadaan Marnie, dia meminta bantuan polisi untuk mencarinya. Tapi sayangnya polisi menolak membantunya. Di sisi lain para ayam betina menghampiri gudang mereka. Egbert yang panik langsung naik ke atas mobil kemudian masuk ke dalam kardus. Para ayam betina pun menanyakan keberadaan Egbert. Mereka pun berpura-pura tak melihatnya. Setelah ayam betina pergi, Mari memberitahu Egbert bahwa sudah aman. Lalu Mari menemukan beberapa lukisan hasil curian. Mereka baru mengetahui bahwa mobil ini milik para pencuri. Kemudian mereka akan pergi ke kantor polisi untuk melaporkannya. Sementara di kantor polisi baru mengetahui dari CCTV bahwa Mari dan teman-temannya adalah tersangka pencurian. Sansa yang mendengar itu kaget. Lalu Mari dan lainnya sudah sampai di depan kantor polisi. Mereka malah dikira sebagai pencuri. Melihat itu mereka pergi dari sana. Aksi kejar-kejaran pun terjadi dan berita sudah tersebar luas bahwa mereka dituduh mencuri. Mendengar itu mereka pun kaget. Polisi masih terus mengejar mereka. Setelah berhasil lolos, mereka malah tertabrak oleh kereta api yang melintas dan membuat mereka semua terpental. Untung aja mereka semua selamat. Tiba-tiba turunlah hujan dan disinilah kebohongan Mambo terbongkar. Bahwa sebenarnya dia seekor keledai bernama Anton. Dan bukan seekor pemain sirkus yang katanya internasional. Lalu Mari dan lainnya memanfaatkan Anton atas semua kebohongannya. Di sisi lain, Paul meminta anak buahnya untuk menemukan lukisan yang telah dicurinya. Kemudian Mari yang melihat semua lukisan yang dicuri adalah pelukis yang sama. Hal itu membuat mereka berencana mencari tahu nih, siapakah pelukis itu dengan memakai komputer di sebelah rumah. Diam-diam Mari dan Egbert masuk ke dalam nih, sementara Anton mengalihkan perhatian si pemilik rumah. Setelah itu mereka berhasil menemukan informasi pelukis tersebut, yang ternyata lukisan-lukisannya sangat bernilai tinggi. Secara bersamaan mereka ketahuan oleh pemilik rumah dan menembak mereka. Dengan cepat mereka pun kabur dari sana. Kejadian itu membuat mereka semakin tertuduh atas pencurian. Mari dan lainnya kembali berdiskusi untuk mengungkap lokasi selanjutnya yang akan dituju pencuri tersebut. Di sini Mari pun mengetahui nih bahwa tempat selanjutnya adalah peternakan tempat tinggal Egbert. Kemudian mereka pun bergegas pergi ke sana. Lalu muncullah pencuri tersebut, yaitu adalah Paul. Mari kaget nih, ternyata selama ini Paul pencuri dengan julukan Santa Claus. Di situ Mari pun memotret Paul. Namun Paul menyadarinya dan mengejar mereka. Tapi Egbert tertangkap oleh Paul. Dia meminta Mari menyerahkan foto itu, kalau tidak Egbert akan dibunuh. Mau tidak mau Mari menyerahkannya, sekaligus lukisan-lukisan itu. Tetapi Paul pergi dari sana dan membawa Egbert. Setelah itu Elvis marah kepada Marnie. Dia tidak ingin terlibat lebih jauh yang bisa membahayakan dirinya. Dia juga menyadarkan Mari bahwa dia bukanlah seorang agen. Mendengar itu Mari merasa bersalah dan meminta Anton juga pergi. Tidak lama Marnie tertangkap dan dikurung di tempat penampungan hewan. Di situ Anton yang melihat koran mengetahui Marnie ditangkap. Sementara Sansan yang sedang membuka freezer kaget nih melihat Egbert membeku. Kemudian dia menolongnya, lalu Egbert yang selamat, dia ketakutan dan bersembunyi di balik freezer. Disinilah dia menemukan kotak yang berisikan hasil curian Paul dan foto yang dipotret oleh Marnie. Setelah itu Elvis yang bersantai di mobil mendengar berita di radio bahwa Marnie tertangkap. Setelah mengetahui itu, Elvis, Anton dan juga Egbert pergi menemui Marnie dan membantunya kabur dari penjara. Marnie pun sangat senang Egbert selamat. Akhirnya mereka pun bersatu kembali. Kemudian Egbert memberikan foto yang membuktikan Paul bersalah, lalu merencanakan untuk menjebak Paul. Besoknya mereka memasang foto Paul di papan reklame di seberang rumah.
Nah, saat Paul sibuk mengecat fotonya, Marnie dan lainnya masuk ke dalam rumah Sunshine untuk menelpon polisi. Setelah itu, Paul yang masuk ke dalam rumah dikunci di dalam gudang, agar saat polisi datang, Paul akan terbukti bersalah dengan semua bukti yang ada. Tapi rencana mereka meleset. Yang datang duluan adalah Sunshine. Disinilah dia baru tahu bahwa Paul selama ini pencuri dan membohonginya. Kemudian Paul kabur dari sana dan Sunshine yang mencoba menghentikannya ikut terbawa oleh kursi roda terbangnya. Di sini Marnie dan lainnya pun mencoba mengejarnya, menggunakan pesawat di sana untuk menyelamatkan Sunshine. Sementara itu, anak buah Paul tak sengaja mengakui bahwa mereka adalah pencuri. Yang ternyata polisi berada di sebelahnya langsung menangkap mereka. Akhirnya mereka berhasil menyelamatkan Sunshine. Lalu mereka menghentikan Paul dan merebut hasil curiannya. Hal itu membuat pesawat terjatuh di sebuah pertunjukan sirkus. Secara bersamaan, polisi pun tiba. Para warga menghakimi Marnie dan juga lainnya. Lalu Sunshine menjelaskan nih bahwa mereka bukanlah pencuri dan membuktikan bahwa pencuri misterius selama ini adalah Paul. Akhirnya Paul pun ditangkap oleh polisi. Kemudian Marnie dan lainnya diberi penghargaan karena mereka berhasil menangkap Paul. Di sini Elvis diberi uang tunai sementara Anton mendapatkan tawaran menjadi pemain sirkus yang tentunya sangat dia inginkan. Setelah kejadian itu, lukisan yang dicuri telah dikembalikan. Di akhir film terlihat Elvis memakai motor Harley-nya. Ada Marnie yang memilih untuk berpetualang dan juga Anton merelakan pekerjaan sirkus demi bersama teman-temannya. Setelah itu Marnie, Elvis, Anton dan juga Egbert yang menjadi agen rahasia. Mereka ini akan pergi menyelesaikan misi selanjutnya. Nah, itu tadi alur cerita dari film Spy Cat. Gimana Sleeper? Keren banget ya usaha yang dilakukan si Oren dan juga kawan-kawannya demi membongkar siapakah pencuri sebenarnya. Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit. Happy nice dream and ciao.